baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok keempat. Kali ini saya sendiri bernama Jeffrey Kareta dan kedua teman saya Jeffrey Kareta. Saya mengikuti. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu terkait materi aurora. Jadi aurora adalah fenomena cahaya berwarna-warni di langit malam yang terjadi di daerah kutub bumi. Aurora muncul karena interaksi antara partikel dari matahari, yaitu ada elektron dan proton yang bermuatan dengan medan magnet bumi. Jadi pada saat matahari itu memancarkan cahayanya, dia mengirimkan partikel dalam bentuk elektron dan proton. Partikel ini melaju dengan sangat cepat dan membawa energi yang sangat tinggi. Partikel matahari ini, yaitu ada proton dan elektron ini menyebar ke segala arah, termasuk menuju ke bumi. Sampai detik ini partikel ini masih bergerak bebas di luar angkasa. Saat partikel mulai mendekati bumi, mereka masuk ke dalam wilayah yang bernama magnetosfer, yaitu area di sekitar bumi yang dipengaruhi oleh medan magnet. Disinilah medan magnet mulai berperan besar. Bagaimana proses medan magnet ini mempengaruhi partikel sehingga menghasilkan aurora. Karena partikel dari matahari membawa muatan listrik, mereka peka terhadap medan magnet. Medan magnet menghasilkan gaya Lorentz yang membuat partikel tidak bisa masuk dulu ke atmosfer, tetapi dipaksa untuk mengikuti arah garis medan magnet. Garis medan magnet menyebar di daerah khatulistiwa mengumpul kuat di kutub utara dan kutub selatan. Karena partikel mengikuti garis-garis ini, mereka otomatis diarahkan ke kedua kutub, bukan ke daerah-daerah lain selain kutub dari bumi. Jadi partikel tidak hanya dibelokkan tetapi dipandu, seperti bergerak di atas sebuah rel. Semakin dekat dengan kutub, medan magnetnya semakin kuat, partikel semakin terperangkap dan masuk ke atmosfer kutub. Dalam proses mengikuti garis medan magnet, partikel dapat percepatan tambahan sehingga energinya meningkat. Kecepatan ini membuat tabrakan dengan gas atmosfer menghasilkan cahaya yang lebih terang. Selanjutnya, partikel masuk ke atmosfer kutub. Setelah mengikuti garis medan magnet, partikel bermuatan akhirnya masuk ke atmosfer bagian atas di daerah kutub sekitar 80-300 km dari permukaan bumi. Pada daerah ini, udara sangat tipis sehingga partikel tidak langsung hilang, tetapi masih bisa bergerak cepat dan bertabrakan dengan gas atmosfer. Proses masuknya partikel ini hanya terjadi di daerah kutub karena di sanalah garis medan magnet berkumpul sehingga partikel seperti jatuh ke kutub. Ketika partikel matahari atau elektron dan proton masuk atmosfer, mereka membentuk atom oksigen dan nitrogen. Tabrakan ini membuat elektron pada atom-atom tersebut menjadi tereksitasi atau berenergi tinggi. Ketika elektron atom kembali ke keadaan normal, mereka melepaskan energi dalam bentuk cahaya. Cahaya inilah yang kita lihat sebagai aurora. Semakin besar energi tabrakan, semakin terang auroranya. Yang berikut itu warna aurora. Untuk warna aurora itu dia bergantung pada jenis gas dan juga ketinggian tabrakan. Untuk jenis gas itu dia mendapatkan oksigen dan juga nitrogen. Dan oksigen itu dia menghasilkan warna hijau. Warna hijau itu paling umum dan juga merah. Nah, untuk nitrogen itu dia menghasilkan warna biru atau ungu. Terus untuk ketinggian tabrakan itu dia punya ketinggian mulai dari 150 km itu dia menghasilkan jenis gas oksigen dan berwarna merah. Nah, untuk ketinggian 100 sampai 150 km itu dia menghasilkan jenis gas oksigen dan berwarna hijau. Untuk ketinggian 80 sampai 100 km itu dia mendapatkan jenis gas nitrogen dan berwarna biru atau ungu. Jadi warna aurora itu dia bukan sembarang tetapi hasil kombinasi gas atau ketinggian. Nah, terus yang berikut bentuk aurora itu dia mengikuti bentuk medan magnet karena partikel itu bergerak mengikuti garis medan magnet. Aurora tampak membentuk kita cahaya, terus kilat cahaya dan juga lingkaran atau oval.
Demikianlah hasil presentasi singkat dari kami. Apakah ada tanggapan dari teman-teman semua? Saya berikan kesempatan yang luas-luas. Lu kan dalam ini. Tapi rame berapa orang Kalau tidak ada, jika tidak ada pertanyaan dari teman-teman semua, saya mengucapkan terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika sepanjang presentasi kami ini kami ada menyinggung perasaan teman-teman. Sekian dan terima kasih.